Diterangkan dalam ayat lain dalam Al-Quran, kisah seorang laki-laki tua menjelang ajalnya. Ia merasa gundah dan gelisah. Air matanya terus mengalir, membayangkan hisab yang akan diterimanya kelak. Tak henti-hentinya ia berzikir dengan suara bergetar, diliputi rasa takut dan berharap semoga ia telah menjalankan amanah kehidupan ini dengan baik. Ada satu yang mengganjal, yang membuatnya begitu gundah untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Lelaki tua yang sepanjang hidupnya selalu berjuang membela kebenaran ini, kemudian mengumpulkan anak-anaknya. Lalu terjadilah dialog yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Maka mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Hadirin, lelaki tua itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Kegundahan beliau bukan karena masa depan materi anak-anaknya, tapi masa depan iman dan tauhid daripada anak-anaknya yang ia khawatirkan. Inilah kegundahan seorang ayah yang paham betul apa makna warisan sesungguhnya. Bukan harta atau materi yang perlu dikhawatirkan sebagai warisan untuk masa depannya, tapi iman dan tauhidlah yang merupakan warisan yang lebih utama daripada segalanya. Kegundahan Nabi Yakub alaihissalam adalah kegundahan seorang ayah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kegundahan yang membuat seorang ayah berdoa siang malam, menangis di sepertiga malam, memikirkan anak-anaknya. Gelisah apakah ia sudah menjadi ayah yang benar, apakah upayanya sudah maksimal untuk mendidik anak-anaknya. Ia takut anak-anaknya akan menyeretnya ke neraka karena belum maksimal mendidik anak-anaknya. Kegundahan seorang ayah yang hanya bisa dijawab dengan iman dan tauhid daripada anak-anaknya. Kegundahan yang hanya bisa dijawab dengan perbuatan soleh daripada anak-anaknya, baik ketika ia masih hidup ataupun ketika ia sudah meninggal. Bagi ayah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, prestasi anak-anaknya belum cukup membuatnya tenang jika anaknya jauh daripada iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ayah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kebaikan dan kecintaan anak-anaknya kepadanya di masa tua belum cukup membuatnya tenang jika anak-anaknya jauh daripada iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan warisan harta benda yang membuatnya menelantarkan anak-anaknya sepeninggalannya, tapi warisan yang utama yaitu iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ayah yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
bukan balas jasa materi yang ia harapkan daripada anak-anaknya, tapi doa dari anak-anak yang saleh dan salehah, baik ketika ia baru meninggal maupun sesudah lamanya ia meninggal. Ia yakin doa daripada anak-anak yang saleh dan salehah akan mengurangi siksa kuburnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan perlu juga kita ketahui bahwa kebahagiaan terbesar seorang ayah adalah bukan saat anak tersebut menyodorkan ijazah doktornya, ijazah profesornya, ijazah dan ijazah, tapi kebaikan yang utama adalah manakala seorang ayah melihat anaknya berdiri di malam hari, di sepertiganya malam hari, melakukan qiyamul lail. Di dalam sujudnya ia berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kebahagiaan seorang ayah yang terbaik adalah manakala ia melihat anaknya mengangkatkan kedua tangannya, ia berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.